Pada suatu waktu adalah nih Wak, seorang pengunjung yang tiba-tiba sakit setelah dia ini berselfie ria di patung kemanusiaan itu. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita horor dari sebuah tempat bersejarah yang pasti juga menyimpan banyak sekali cerita mistisnya, yang berada di Pulau Galang, tepatnya di selatan Pulau Batam, Kepulauan Riau, dan tempat ini dikenal sebagai Kampung Vietnam, atau sekarang dinamakan oleh pemerintah setempat dengan nama wisata Sejarah Galang Batam, Wak. Nah, dari nama sendirinya aja udah jelas ya, Wak ya. Berarti tempat ini dulunya pernah dihuni oleh orang-orang Vietnam, namanya Kampung Vietnam. Dan orang-orang Vietnam yang tinggal di tempat ini adalah para pengungsi yang lari dari negara mereka karena pada saat itu terjadi perang saudara, Wak. Makanya itulah mereka ini kayak ngungsi lah gitu di pulau ini. Tinggallah itu Wak mereka untuk beberapa tahun di Pulau Galang itu. Dan setelah meredanya tuh perang di negaranya atau di Vietnam, akhirnya orang-orang ini pun dikembalikan ke negara asal mereka. Nah, setelah inilah Wak, baru ada tuh beberapa cerita horor tentang arwah-arwah yang bergentayangan di sana. Kok bisa ada arwah? Nah, nanti nih kita masuk aja langsung ke cerita selengkapnya. Gimana kisahnya? Langsung aja Wak, check it out. Oke, jadi nih Wak ya, seperti biasa sebelum kita membahas tentang seberapa angkernya lah itu Kampung Vietnam, aku terlebih dulu akan membahas gimana sih ceritanya orang-orang yang di Vietnam itu bisa sampai ke Indonesia dan tinggal di Pulau Galang ini ya. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, memang orang-orang Vietnam tersebut adalah pengungsi dari negara mereka atau Vietnam karena adanya perang saudara di sana, Wak. Dan seperti yang kita tahu, perang itu kan memang banyak domino efeknya, Wak ya. Dan yang paling sering masyarakat umum yang nggak tahu apa-apa ini pun akhirnya akan selalu menjadi korban. Nah, kisah pengungsian ini pun dimulai pada tanggal 29 April tahun 1975, dan pengungsian ini bisa dikatakan besar-besaran Wak, karena ada ratusan ribu warga Vietnam, dan pengungsian besar-besaran ratusan ribu warga Vietnam ini pun terjadi akibat kalahnya pasukan Amerika Serikat dan berkuasanya rezim komunis Viet Cong Wah. Dan dikarenakan hal ini mereka pun akhirnya meninggalkan negara mereka, walaupun memang harus melalui samudra yang besar dan yang ganas itu. Nggak ada cara lain Wak pada saat itu, memang itulah satu-satunya pilihan bagi warga Vietnam pada saat itu untuk bisa keluar dari negara mereka, karena mereka lebih memilih daripada mati konyol sama tentara komunis Viet Cong tadi tuh yang memang dikenal sangat jahat barbar kali mereka Wak. Mendinglah ku terjang samudra ganas ini nggak apa-apa kata mereka. Dan akhirnya para pengungsi tersebut pun memilih transportasi kapal pastinya untuk mengangkut mereka ini keluar dari negara Vietnam. Dan kapal yang mereka gunakan ini Wak bukan kapal besar itu ya, mohon maaf, kapal kayu kecil aja tuh Wak, ya sebesar kira-kira satu buah bis besar gitulah, dimana satu kapal itu bisa diisi sekitar 40-100 orang. Yang pasti mereka harus rela berdesak-desakan demi bisa menyelamatkan diri mereka di sana Wak. Cewek, cowok, anak kecil, orang besar di sana itu semuanya. Nggak peduli mereka akan hal itu, yang penting yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana bisa secepatnya keluar dari Vietnam itu. Dan biar kalian tahu, perjalanan itu nggak 2-3 hari, pasti ya hampir sebulan. Terombang-ambing mereka tuh di perairan Cina Selatan tersebut tanpa tujuan yang berarti atau yang pasti pada saat itu. Alhasil banyak juga lah itu Wak korban yang berjatuhan di tengah perjalanan karena mungkin faktor usia, sakit, atau bahkan ada juga katanya yang jatuh gitu loh di perjalanan waktu ombak itu naik turun tuh Sampai akhirnya tibalah itu Wak rombongan pertama para pengungsi dari Vietnam ini di Pulau Natuna di wilayahnya Kepulauan Riau Wak pada tanggal 21 Mei tahun 1975 kalau nggak salah. Dan rombongan pertama tersebut berjumlah 75 orang yang menggunakan satu buah perahu kayu tadi. Dan menyusul setelah rombongan pertama tadi, rombongan para pengungsi Vietnam ini pun semakin lama semakin bertambah Wak. Rombongan satu selamat, dapat kabar di sana, datang lagi nih rombongan-rombongan berikutnya sampai banyak kali tuh. Dan hal ini pula lah yang sampai akhirnya menjadi permasalahan di beberapa negara tetangga Vietnam Wak, yaitu seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Dimana pengungsian besar-besaran ini pun akhirnya mendapatkan sorotan dunia Wak. Dan bahkan ya Wak ya, dunia mengenal para pengungsi tersebut pada masa itu dengan sebutan manusia kapal. Dan saking udah banyaknya kali orang yang udah mengungsi di sana, terombang-ambing di jalan, yang penting mereka bisa menyelamatkan diri. Dan melihat situasi para pengungsi yang mengenaskan ini pun akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa pun sempat turun tangan Wak. Dimana organisasi PBB yang mengurusi pengungsi yaitu UNHCR mengadakan rapat dengan beberapa negara di Bangkok, yang akhirnya mereka menetapkan untuk menjadikan satu pulau di Indonesia untuk dijadikan tempat pengungsian. Nah, dari tempat inilah Wak ditetapkan Pulau Galang yang memang relatif masih kosong, tidak terlalu banyak penghuninya, itulah yang akan dijadikan tempat pengungsian warga-warga Vietnam ini Wak. Nah, Pulau Galang ini Wak luasnya tuh sekitar 250 hektar gitu. Kemudian diambil tuh 80 hektar dari 250
itu untuk dijadikan kawasan pengungsian teman-teman Vietnam ini. Dan wilayah pengungsian ini pun dibuat eksklusif, wah, dimana tertutup bagi orang luar. Dan keputusan untuk membatasi kontak dengan dunia luar ini juga dikarenakan untuk menghindari tersebarnya penyakit Vietnam Rose, dimana Vietnam Rose ini adalah sebutan untuk penyakit kelamin semasa perang Vietnam, wah, yang kemungkinan besar para pengungsi dari Vietnam ini turut membawa penyakit tersebut ke Pulau Galang, makanya itulah dibatasin juga. Nah terus nih wak ya, para pengungsi yang memang pada saat itu sempat tersebar tuh di beberapa kepulauan-kepulauan di sekitar Riau, kayak tadi aja dia pertama kali nyampe di Natuna kan, dan di beberapa pulau-pulau yang lain akhirnya disatukanlah itu semua di Pulau Galang. Gak ada yang boleh nyebar-nyebar, udah kalian kumpul aja nih di Pulau Galang katanya. Dan dari hasil penyatuan dari berbagai tempat itulah wak, akhirnya terkumpullah itu 250.000 jiwa. Dah berkumpul lah itu mereka di Pulau Galang, wak, banyak kan. Terus nanti mereka tinggal di sana, yang nanggung hidupnya siapa, Nat? Jadi gini wak, seluruh biaya hidup orang-orang di pengungsian ini pun ditanggung oleh UNHCR tadi tuh, ha. Dari biaya makan sehari-hari, pendidikan mereka, sampai kesehatan mereka pun dijamin oleh lembaga PBB pada saat itu. Pendidikannya juga wak, iya wak, ditanggung. Nah memang wak, sebagai wilayah pengungsian, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Indonesia atas diskusi dengan UNHCR itu pun bisa dikatakan termasuk lengkap wak. Seperti halnya urusan keamanan diserahkan kepada pihak TNI Polri pada saat itu, tetapi juga diawasi secara ketat oleh PBB. Jadi bisa dikatakan para pengungsi ini diperhatikan lah gitu wak. Fasilitasnya itu apa aja, Nat? Kayak barak-barak sebagai tempat mereka tinggal, sekolahan wak, dan pendidikan pada umumnya di sekolah itu adalah kursus bahasa Indonesia memang. Terus ada juga rumah sakit, pemakaman umum, rumah ibadah. Gak cuma satu rumah ibadah aja wak, semua agama disediakan itu rumah ibadahnya di sana. Karena memang diketahui para pengungsi tersebut ada yang memeluk agama Buddha, Kristen, dan ada juga yang Muslim wak. Dan sistem pengairan air bersih ini pun juga dibuat melalui pipa-pipa yang cukup besar dari mata air di luar pulau wak. Sistem kelistrikannya juga baik, bisa dilihat dari tiang-tiang listrik yang masih berdiri sampai sekarang. Dan selain itu juga wak, di wilayah pengungsian ini juga terdapat penjara bagi mereka-mereka yang juga sudah melakukan kejahatan gitu loh. Jadi kayak negara kecil gitu di sana ya. Dan dengan dibangunnya sarana dan prasarana bagi para pengungsi ini, Kampung Vietnam pun menjadi tempat mereka untuk bisa melanjutkan hidup sepanjang tahun 79 sampai tahun 1996 wak. Lumayan lama banget kan, hampir 20 tahun. Dan seiring berjalannya waktu itu, setelah perang Vietnam ini sudah mulai mereda wak, UNHCR pun akhirnya memutuskan untuk mulai memulangkanlah itu para pengungsi secara bertahap ke negara asal mereka, atau ada juga nih wak, jalan bagi para pengungsi untuk bisa mencari suaka ke negara-negara maju. Dan keputusan pemulangan tersebut juga didukung oleh pemerintah Indonesia. Karena memang pada tahun 1994 wak, pemerintah Indonesia ini memang ingin mengosongkan Pulau Galang itu untuk bisa membangun kawasan industri khusus. TNI Polri pun juga turut membantu sekitar 8.500 orang untuk bisa dipulangkan ke Vietnam melalui jalur laut dan udara wak. Kompak ya kita ya. Tapi wak ya, nggak serta-merta semuanya mulus aja tuh mereka dipulangkan. Karena bisa dikatakan pada saat proses pemulangan para pengungsi ini nggak terus-terus berjalan dengan mudah gitu. Karena pastilah wak, ada 20 tahun lah pula mereka di sana ya kan. Ada nih para pengungsi yang merasa nyaman itu udah tinggal di kampung Vietnam, gak mau balik kampung dia. Dan juga ada di antara mereka yang beberapanya itu masih khawatir gitu dengan keadaan di negaranya yang mungkin belum betul-betul aman 100%. Dan para pengungsi ini juga sempat memprotes keputusan tersebut dengan berbagai cara. Ada nih wak ya, pemberitaan yang mengatakan bahwa ada beberapa dari mereka ini yang telah menenggelamkan perahu yang memang mereka miliki, yang udah mereka bawa dari Vietnam tuh ditenggelamkan ya, hampir nggak bisa balik. Bahkan ada juga beberapa orang di antara mereka yang melakukan bunuh diri. Tapi walaupun demikian, UNHCR ini tetap pada keputusannya untuk tetap memulangkan para pengungsi yang tersisa di Pulau Galang itu. Dan sejak tahun 1996 lokasi kampung Vietnam ini pun dinyatakan sebagai wilayah konservasi dan bisa terbuka lagi untuk masyarakat umum yang ingin mengunjungi museum yang memang keberadaannya tetap dilindungi oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini, di mana para pengunjung masih dapat melihat beberapa monumen dan sisa peninggalan lain di lokasi pengungsian tersebut. Dan bisa digambarkan ya wak ya, saat baru memasuki pulau itu aja, pengunjung ini akan disambut oleh patung kemanusiaan atau patung humanity, dan patung ini memang dibangun untuk mengenang peristiwa tragis yang pernah terjadi di lokasi ini. Dan biar kalian tahu, patung ini dibangun untuk mengenang peristiwa tragis yang pernah terjadi di lokasi ini. Loh, kok ada tragisnya? Nat, perasaan dari tadi kok anteng-anteng aja yang kau sebutkan. Gini wak, ada juga tragisnya di sini. Karena nih wak, pada saat pengungsian itu masih berlangsung, adalah itu seorang pengungsi perempuan yang bernama Tin Hang Loy melakukan bunuh diri wak, karena dia ini tidak kuat menanggung malu usai
oleh 7 pengungsi lainnya. Dan yang memprihatinkan, Wak, pemerkosaan itu bukanlah satu-satunya tindak kriminal yang pernah terjadi di sana. Pencurian dan pembunuhan juga pernah dilakukan oleh para pengungsi selama mereka mengungsi di situ, Wak. Makanya itulah kan ada dibangun sebuah penjara, yaitu untuk bisa menampung para pelaku kriminal ini. Dan juga penjara ini difungsikan untuk menahan para pengungsi yang pada saat negaranya ini belum aman mencoba melarikan diri. Dan selain itu juga, Wak, ya, bangunan penjara ini juga difungsikan sebagai markas satuan Brimob Polri yang memang bertugas di pulau itu, Wak. Nah, itulah itu ada patung kemanusiaan pada saat kita memasuki Pulau Galang itu, Wak. Dan tidak jauh dari patung kemanusiaan atau Taman Humanity tadi, Wak, terdapat area pemakaman Ngatanggrave, di mana ada sekitar 500 pengungsi Vietnam yang wafat karena berbagai penyakit atau juga faktor usia yang sudah dimakamkan di pemakaman ini. Dan salah satu bangunan yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai kehidupan pengungsi di tempat ini adalah bekas kantornya UNHCR, Wak, di mana di sini tersimpanlah itu foto-foto kehidupan pengungsi dan terdapat foto 1000 wajah pengungsi yang pernah tinggal di pulau ini. Dan katanya sekarang gedung tersebut berubah fungsi menjadi pusat informasi bagi para pengunjung yang datang ke sana. Nah, di kawasan ini juga, Wak, terdapat 3 buah perahu yang dulunya digunakan para pengungsi saat meninggalkan Vietnam, Wak. Dimana pada saat itu, pada tahun 1996, perahu-perahu ini sempat ditenggelamkan oleh para pengungsi sebagai bentuk protes atas keputusan UNHCR tadi. Dan juga pemerintah Indonesia yang ingin memulangkan sekitar 5.000 pengungsi yang tidak lolos tes untuk mendapatkan kewarganegaraan baru, Wak. Nah, selain menenggelamkan itu, Wak, para pengungsi yang marah tersebut juga pernah membakar perahu-perahu ini. Namun akhirnya oleh pemerintah otorita Batam, perahu-perahu tersebut pun diangkat ke daratan, diperbaiki dan diperlihatkanlah itu ke publik untuk bisa mengenang perjuangan dan penderitaan para pengungsi di sana. Dan perahu-perahu tersebut kini dikenal sebagai monumen perahu di situ. Terus kondisi seluruh rumah ibadah seperti Vihara Kuam Amtu, gereja Katolik, gereja Protestan dan musola pun masih tetap terjaga dengan baik, Wak. Dan juga tetap dapat digunakan oleh para pengunjung. Nah, jadi itu tadi sedikit latar belakang atau masa lalu dari kampung Vietnam ini. Dan alhamdulillahnya memang tempat itu masih dirawat dengan baik ya, walaupun memang bangunannya udah bisa dikatakan tua tapi masih terjaga aja gitu. Nah, sekarang nih baru kita masuk ke cerita horor yang beredar di masyarakat seputar kampung Vietnam ini, Wak, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi memang karena akhirnya tempat ini pun dibuka lagi untuk masyarakat umum, jadi pasti banyak lah itu kan para pengunjung yang juga turut ingin melihat kampung Vietnam tersebut secara langsung. Malah bisa dikatakan nih, Wak, ya, kampung Vietnam ini menjadi salah satu tujuan wisata bagi para wisatawan yang berkunjung ke Batam malah. Dan dari pengunjung-pengunjung inilah, Wak, akhirnya banyak cerita-cerita mistis yang memang juga beredar di antara mereka. Dan memang informasi soal kisah horor yang aku dapat di sini itu hanya tersebar dari mulut ke mulut aja gitu, Wak. Untuk kepastian benar atau tidaknya kembali lagi kita nggak tahu ya kan, namanya juga cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Mungkin kita akan bisa lebih tahu suasana sebenarnya itu se-creepy apa kalau memang kita ada di sana secara langsung ya kan. Cuma kan nggak semuanya dari kita ini yang berani datang langsung ke sana, pasti boro-boro ke tengah Pulau Galang itu mau masuk kamar mandi tengah malamnya takut kita ya kan. Tapi sebenarnya, Wak, ada juga nih cara lain yang bisa kita terapkan untuk tetap menyaksikan se-creepy apa sebenarnya tempat-tempat horor ini. Contoh dengan melakukan live streaming ya kan. Secara Wak belum berani ke sana, entah kapan juga bisa ke sana tuh. Jadi bisa lah itu agak sedikit pemanasan lah gitu kan, Wak. Kayak aku nih contohnya, aku tuh sesekali juga sering loh, Wak, lihat live streaming orang-orang ghost hunter gitu. Salah satunya dengan menggunakan Bigo. Hah, kok Bigo, Nat? Kok lihat cewek-cewek cantik di sana ya? Apa hubungannya Bigo sama ghost hunter? Ah, itulah yang kalian nggak tahu. Bigo ini udah lama loh, Wak, menyajikan streaming ghost hunter biar kalian tahu. Nggak terus-terusan cewek-cewek atau kakak-kakak cantik itu aja. Dan juga seperti yang kalian tahu, Bigo ini masih menjadi platform streaming yang masih bertahan sampai sekarang dengan user paling banyak dan aktif untuk sekelas. Jadi nggak terus-terusan cewek aja yang bisa kalian lihat di sana. Khususnya buat kalian para pecinta horor, pas kali tua untuk menyaksikan atau menonton streaming Ghost Hunter yang pasti juga kita akan mendapatkan suasana yang lebih berbeda lagi gitu, ha. Jadi nggak cuma sekedar ngedengar aja, tapi betul-betul seperti kita tuh ada di sana langsung. Ditambah lagi kan streaming itu memang biasanya ya udah apa adanya yang ada di sana aja kan, Wak, tanpa editan, tanpa gimmick. Dapat menampakkan syukur nggak dapat ya alhamdulillah. Kalau aku sih kenapa memilih streaming karena lebih bisa melepaskan rasa penasaran bagaimana sih suasananya sebenarnya di sana secara langsung gitu, walaupun memang via virtual dulu. Cocok kali buat kita yang penakut tapi suka horor tapi suka penasaran gitu, Wak. Contohnya nih ya, tuh. Live gitu, Wak. Allahu Akbar, siapa itu? Astagfirullahaladzim. Dengar gak sih? Ya Allah.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sirullah, wadarullah, qayyiballah, wujudullah. Hadir. Tuh kan beda gak sih suasananya? Masih video pertamanya udah merinding aku. Kita lanjut ya yang lain ya. Asik. Weh, enggak main, enggak bercanda gua. Enggak bohong, bohong, kuntilanak. Gua bercanda ya. Ya. Nah kayak gitu, Wak. Jadi memang cocok kali tuh, Wak, buat kita yang memang penakut tapi nggak berani datang ke sana langsung. Kalau udah agak-agak deg-degan, kita bisa mereng-merengkan dulu layarnya ya kan, kayak aku tadi. Kalau kita ada langsung di sana, yang ada mau nggak mau dihadapin aja ya kan. Untuk pingsan paling. Nah itulah juga manfaat dari streaming ini, Wak, yang aku suka. Dan juga selain itu nih, Wak ya, buat kalian yang juga mempunyai hobi lah mungkin untuk Ghost Hunter, asal situasi sudah mulai membaik, kalian juga bisa nih share pengalaman Ghost Hunter kalian tuh secara live via Bigo. Karena dari streaming via Bigo, Wak, kita tuh juga bisa mendapatkan uang tambahan gitu, lumayan lah buat ngisi token. Tapi buat kalian yang berani aja nih. So buat kalian yang penasaran juga pengen tahu vibe-nya atau suasananya pada saat melakukan live streaming Ghost Hunter, caranya gampang banget. Yang paling penting kalian wajib download dulu Bigonya, terus nanti login, ya udah tinggal tonton. Nanti carinya di mana, Wak? Tenang aja, Wak. Pasti di atas jam 10 malam live streaming seputar Ghost Hunter pasti sudah dinaikkan duluan nama Bigo. Karena pasti akan muncul di top live-nya mereka, Wak. Karena memang segmen Ghost Hunter lagi marak-maraknya kali ini di Bigo. Dan kebetulan juga Bigo ini lagi secara khusus selalu nge-up soal Ghost Hunter gitu, Wak. Dan juga nanti ya kalau nggak salah Bigo ini mau merambah ke televisi dengan berbagai bintang tamu papan atas kayak Raffi Ahmad, Billy Syahputra, dan lain-lain. Nanti insya Allah di pertengahan bulan Februari, tanggal pastinya kalian stay tune aja di aplikasi Bigo. Nanti pasti di-up sama mereka. Nah jadi gitu, Wak ya. Buat kalian yang mau merasakan sensasi horor dari Ghost Hunter, bisa langsung download aplikasi Bigonya. Linknya sudah aku sertakan di description box di bawah. Dan jangan lupa bintang 5. Selamat mencoba. Bigo. Nah jadi sementara karena memang belum ada nih, Wak, streaming Ghost Hunter di camp Vietnam ini, aku lanjutin aja ya pengalaman yang memang sudah tersebar dari mulut ke mulut yang nggak kalah menegangkan juga, Wak. Dan salah satu cerita mistis yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat adalah cerita dari korban pemerkosaan tadi yang sudah aku sebutkan, yaitu seorang perempuan yang bernama Tin Han Loy, Wak. Dan salah satu pengelola kampung Vietnam yang bernama Bapak Sumardi pernah menyebutkan pada suatu waktu adalah nih, Wak, seorang pengunjung yang tiba-tiba sakit setelah dia ini berselfie ria di patung kemanusiaan itu. Dan dikatakan kalau ada sebuah sosok yang memang telah menampakkan dirinya di selfie tersebut. Dan sosok itu, Wak, dipercaya adalah sosok Tin Han tadi. Dan cerita ini pun langsung diperkuat lagi, Wak, oleh cerita dari salah satu pengunjung lainnya yang mengaku bahwa dia ini telah juga melihat sosok wanita memakai baju merah dan sedang menangis. Dan tangisannya ini terlihat sangat sedih kali gitu, Wak. Itu merinding lah kalau bahas kayak gini. Sendiri aku, Wak, di studio. Mantap. Oke, lanjut. Dan ada juga nih, Wak, cerita lain dari seseorang yang memang mempunyai kelebihan lah gitu, bisa melihat roh halus kan. Dia ini bilang lah kalau dia ini sudah pernah melihat sosok dari Tin Han tadi, dan dia mengatakan bahwa wajah dari Tin Han ini cantik kali, Wak. Dan dia pun mengaku memang sosok Tin Han ini masih tuh berkeliaran di sana gitu. Dan gak cuma itu aja, Wak. Bapak Suhardi ini juga pernah bercerita bahwa dia ini juga pernah mengalami hal mistis lain. Dia sendiri nih ya yang mengalami, bukan dari cerita orang, saat dia ini sedang bergiliran berjaga di sana. Dimana pada saat itu dia ini pernah melihat banyak bayangan orang berlalu lalang di sana, seolah-olah masih ada orang yang tinggal di situ, Wak. Diselingi dengan suara rintihan, tangisan, dan juga suara ketawa-ketawa, Wak. Dan Bapak Sumardi ini juga menambahkan nih, Wak ya, di kampung Vietnam itu memang banyak kali orang yang meninggal karena bunuh diri. Jadi Tan Han tadi itu bukan satu-satunya orang yang bunuh diri di sana. Tapi karena memang kisahnya sangat memilukan ya, walaupun memang kisah orang-orang bunuh diri juga memilukan, yang bisa dikatakan lebih terkenal gitu. Mungkin karena dia perempuan dan dia diperkosa pakai gimana aku juga nggak ngerti. Nah orang-orang yang bunuh diri lainnya nih, Wak, dikabarkan mereka ini depresi gitu. Karena mungkin berkumpulan rame kali, mungkin kangen juga sama negara sebelah gitu kan. Bertahun-tahun lah pula mereka di sana. Dan ada juga mungkin depresi gara-gara dia sakit nggak sembuh-sembuh ya kan. Terus selain itu juga banyak orang yang meninggal karena adanya wabah penyakit
penyakit di sana. Dan cerita lain dari Bapak Sumardi ini adalah seringnya terlihat sosok penampakan perempuan juga yang selalu muncul di bekas rumah sakit yang ada di situ, Wak. Terus nih, Wak, ya, Bapak Sumardi juga mengungkapkan ada kisah pengungsi yang juga sempat melakukan bunuh diri di sana dengan cara membakarkan dirinya karena keberadaan dia di camp tersebut ditolak, Wak. Alasan kenapa dia ini ditolak masuk ke dalam camp itu juga nggak jelas tuh kenapa. Yang jelas dia tuh nggak boleh lah masuk ke camp itu, padahal dia ini juga orang Vietnam. Akhirnya bunuh diri lah dia itu, Wak, bakar diri dia di sana. Dan katanya hal yang sama juga pernah terjadi pada seorang kopral Vietnam Selatan, di mana dia ini melakukan bunuh diri juga dengan cara menggantungkan dirinya setelah status pengungsi dan permohonan peninjauan ulangnya ini ditolak juga, Wak. Dan aku lupa nambahin nih, Wak, mohon maaf. Tadi salah satu pengungsi yang melakukan pembakaran diri akibat dia ditolak itu, sebelum dia membakar diri itu, Wak, dia tuh kayak perutnya dulu di depan kantor UHCR, barulah itu dibakarnya dirinya, Wak. Ya Allah, kasihan ya. Dan masih ada satu lagi nih, Wak. Kali ini tentang mengkudu. Mengkudu tau kalian kan? Jadi suatu hari pernah nih, Wak, ya, ada pengunjung nih yang nekat mengambil mengkudu yang ada di Pulau Galang itu. Dia gak tahu apa-apa nih, diambil aja bawa pulang. Dan akibat perbuatan tersebut, Wak, dia ini pun akhirnya kesusahan mengendalikan setir mobilnya pada saat dia ini sedang melakukan perjalanan pulang. Dan terus ketika sampai di rumah nih, Wak, ya, dia tiba-tiba jadi linglung gitu loh. Kayak bengong, suka ngelamun gitu loh, Wak. Sampai akhirnya keluarga dari si orang ini mencoba memeriksakannya ke rumah sakit, tapi nggak ada masalah. Akhirnya dibawa ke orang pintar, dan orang pintar itu pun mengatakan bahwa hal ini dikarenakan saudara kalian ini udah bawa mengkudu dari Pulau Galang. Lebih baik sekarang mengkudu itu dibawa balik ya ke Pulau Galang lagi gitu, Wak. Dan dari cerita ini pun akhirnya ada tuh, Wak, pesan yang dipercaya oleh beberapa orang yang mengatakan kalau misalnya kalian pergi ke Pulau Galang itu terus kalian lihat mengkudu, udah ditengok aja, nggak usah diambil, apalagi dibawa pulang. Dan dari hal-hal mistis ini pun Bapak Sumardi dan beberapa masyarakat juga beropini bahwa sudah menjadi sangat wajar apabila banyak kejadian mistis yang terjadi di kampung Vietnam, karena memang kan mengingat banyak juga kejahatan yang terjadi antar sesama pengungsi di sini. Dan ditambah lagi ini bangunan setelah mereka pergi, yang nggak ada lagi lah yang mengungsi di sana. Walaupun memang sering didatangi beberapa masyarakat untuk melihat langsung peninggalan dari teman-teman Vietnam ini, tapi kan tetap aja nggak dihuni, ya kan? Wajar lah. Kurasa juga nggak usah nunggu ada tindakan kriminal atau kejahatan yang terjadi di sana, atau korban lah bahkan. Rumah yang berisi aja tuh pasti ada penghuninya, apalagi rumah ditinggalin 2 tahun pula umurnya, ya kan? Jadi wajar-wajar aja kalau memang ada makhluk lain di tempat tersebut. Tapi nih, Wak, ya, terlepas dari cerita horor yang memang beredar di masyarakat, kampung Vietnam ini bisa sekali dijadikan salah satu tujuan wisata kalian waktu kalian lagi berkunjung ke Batam, ya, Wak, ya. Jangan cari elektronik terus, jangan cari barang black market terus. Datang kalian di sana ke Pulau Galang lewat jembatan Barelang, mantap. Tapi nanti berkunjungnya setelah pandemi kelar ya. Karena memang nih, Wak, menurut informasi yang aku baca, rumah sakit yang dulunya itu digunakan untuk para pengungsi ini sudah direnovasi juga oleh pemerintah dan dijadikan sebagai salah satu rumah sakit khusus infeksi untuk saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Makanya itulah, Wak, kemungkinan untuk bisa berkunjung memang kayaknya baru bisa setelah dunia kita ini sudah semakin membaik, ya, Wak, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah dari kampung Vietnam ini. Gimana menurut kalian? Yang jelas yang harus kalian percaya adalah apakah ada Wak di sini dari Pulau Batam atau daerah yang dekat dengan Pulau Galang itu atau kampung Vietnam nih, Apakah cerita horor yang tersebar di masyarakat ini benar adanya? Atau mungkin kalian ada kisah lain seputar kisah horor yang ada di tempat ini? Atau mungkin kalian sendiri yang mengalaminya pada saat berkunjung di sana pada saat itu? Kalian boleh berbagi informasi horor itu di kolom komentar di bawah, ya, Wak, ya. Kami pasti pengen baca. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Aku belum pakai maskara. Astagfirullah. Aneh nggak mataku, Dek? Ya udahlah. Bigo Bigo.